Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita bisa ketemu lagi di pelajaran IPA yang kedua, masih tentang bab sistem reproduksi pada manusia. Minggu lalu sudah kita bahas tentang kenapa spesies itu bereproduksi. Itu salah satunya itu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau spesiesnya. Nah, kemarin kita sudah bahas yaitu tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki dan fungsinya serta hormon pada laki-laki. Yang berikutnya organ-organ reproduksi pada perempuan beserta fungsinya dan hormon pada perempuan. Lalu tentang proses ovulasi yaitu keluarnya sel telur pada ovum, pada ovarium. Lalu berikutnya tentang proses pembentukan sperma. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu masih tentang sistem reproduksi, tetapi tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian harus paham tentang apa itu pengertian dari fertilisasi. Fertilisasi itu proses pembuahan. Nanti seperti apa? Yang kedua, proses berkembang zigot, embrio, janin hingga bayi dari kandungan ibu atau dari kandungan uterus. Lalu berikutnya tentang proses menstruasi pada perempuan. Terakhir itu untuk mengetahui gangguan atau penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Nah, hari ini tujuannya seperti itu, ada 4, yaitu tentang fertilisasi, bagaimana kalian paham tentang fertilisasi. Yang kedua tentang proses tumbuh dan berkembangnya zigot di dalam rahim. Lalu tentang proses menstruasi. Dan yang terakhir itu proses gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Nah, baik, kita mulai satu persatu dulu. Yang pertama itu yaitu proses fertilisasi atau nama lain dari proses pembuahan. Nah, fertilisasi adalah proses peleburan antara sel sperma dengan satu sel ovum atau sel telur pada perempuan yang sudah matang. Jadi proses fertilisasi itu adalah proses peleburan atau menyatu antara satu sel sperma pada laki-laki dengan satu sel telur ovum pada ovum yang pada perempuan yang sudah matang. Ini contohnya di sini ada salurannya. Jadi ini ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Lalu dia ketika sudah tingkat kematangan setiap bulannya, lalu dia akan bergerak ke sini ke namanya saluran telur atau nama lain dari opiduk atau tuba falopi. Nah, tadi ketika terjadi misalnya ada sel sperma yang masuk, ketika proses yang masuk ini dia akan sperma itu akan bergerak. Nah, dari rahim ke sini, dia ke saluran tuba falopi atau opiduk di sini. Nah, disinilah proses namanya peleburan atau fertilisasi di opiduk. Nah, ketika proses peleburan ini dia akan menghasilkan cikal bakal dari janin atau embrio pada uterus pada rahim ibu. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, fertilisasi proses pembuahan sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot. Nah, zigot dulu. Kenapa zigot? Karena zigot itu masih segumpal darah. Karena di dalam Al-Quran sudah ada jelas pembentukan manusia, ada di Al-Quran, mulai dari pertemunya sperma dan ovum sel telur menjadi segumpal darah. Nah, segumpal darah itu nanti akan dibungkus menjadi tulang belulang, lalu menghasilkan namanya bayi. Nah, kalau dari istilah ilmu sains itu namanya berubah menjadi zigot itu hanya proses masih kecil bentuknya, belum terbentuk adanya kepala, badan, tangan, kaki maupun organ di dalam tubuh manusia dan menempel pada dinding rahim. Jadi ketika sudah terjadi fertilisasi, nanti dia akan bergerak ke sini. Nah, di sini menempel di dinding rahim atau nama lain dari uterus. Nah, di sini dia akan menempel, jadi dia akan terjadinya perkembangan di sini di rahim ibu. Seperti itu. Nah, tetapi misalnya ketika sel telur itu tidak ada peleburan dengan sel sperma, sel telur tetap akan menempel di dinding rahim. Nah, dia akan menebal dinding rahim itu, dia akan meluruh menghasilkan darah menstruasi. Nah, seperti itu. Jadi gampang diingat Berarti proses fertilisasi itu artinya proses pembuahan. Pembuahan itu artinya bertemunya sel sperma dengan sel telur, di mana di rongga namanya tuba falopi atau opiduk, di saluran telur di sana. Ketika sudah terjadi peleburan menghasilkan namanya zigot. Zigot itu dia akan menempel di
dinding rahim. Nah, dinding rahim dia akan berkembang menjadi embrio, menjadi bayi yang sempurna nanti secara fisiklinya, seperti itu. Nah, itu ya proses terjadinya kehamilan ya. Jadi ketika perempuan sudah menstruasi dan laki-laki sudah mimpi basah, artinya mimpi basah itu keluarnya sperma, itu artinya dia bisa terjadinya proses fertilisasi. Kalau terjadi misalnya perkawinan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan fertilisasi. Kita masuk ke namanya proses kehamilan. Nah, jadi ketika sudah menempel di rahim atau di uterus, dia akan proses mengalami namanya kehamilan pada perempuan atau pada ibu. Nah, setelah zigot terbentuk, ya, zigot langsung membelah diri, ya, proses pembelahan sel menjadi kelipatan 2 kali ya, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di buku kalian. Nah, yaitu dalam waktu bersamaan dinding rahim menebal karena ada proses penempelan dari zigot penuh dengan pembuluh darah. Nah, siap menerima zigot. Nah, ini masih rentan ya. Makanya ketika misalnya terjadi keguguran, itu banyak darah yang keluar karena itu dari proses mendebalnya dinding rahim. Nah, itu. Lalu zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang, ya, tumbuh berkembang, nanti ada kepala, ada organ jantung dan sebagainya, tangan, kaki gitu. Dan kemudian zigot berubah menjadi embrio. Nah, nanti embrio berubah menjadi janin, lalu janin berubah menjadi bayi. Nah, itu yang sudah lengkap secara organ maupun tubuhnya secara sempurna. Nah, proses kehamilan itu terbentuk namanya plasenta atau tali pusat ya. Plasenta itu dan tali pusat sebagai penghubung yang ada di setiap orang atau manusia itu di udel ya. Itu sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Nah, itu sebagai penghubung sebagai apa aja? Nah, itu sebagai untuk menyalurkan nutrisi. Jadi apa yang ibu makan, ibu minum untuk kebutuhan bayinya ketika ibu mengandung. Embrio dikelilingi cairan amnion, ini untuk melindungi bayi dari benturan. Amnion itu untuk melindungi dari bahaya benturan. Ini misalnya terjadinya ketika embrio itu amnionnya pecah atau terjadinya air ketuban, maka itu proses bayi akan siap keluar dari rahim ibu. Nah, itu ya. Nah, usia 4 minggu embrio mulai membentuk mata. Jadi usia 4 minggu itu artinya 1 bulan, itu embrio sudah membentuk mata, tangan dan kaki. Sudah mulai terbentuk ya. Lalu usia 6 minggu embrio berukuran hanya 1,5 cm ya di dalam rahim itu. Otak, mata, telinga dan jantung sudah berkembang, sudah mulai terbentuk. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya mulai terbentuk. Nah, ini di usia kehamilan 6 minggu atau kurang lebih 2 bulan. Nah, lalu di usia 8 minggu. 8 minggu embrio sudah memiliki organ lengkap. Ya, artinya sudah sempurna ya. Embrio berubah menjadi janin atau fetus nama ilmiahnya. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan atau 10 hari, bayi siap dilahirkan. Ini proses gambar secara ini ya, proses perkembangan embrio di dalam janin. Lihat terbentuknya seperti itu, awalnya masih belum adanya kepala, tangan, kaki, yang masih berupa embrio ya, seperti itu. Nah, minggu ke-6 itu ukuran lebih kurang misalnya 1 cm. Rongga mata sudah mulai terbentuk. Nanti di buku ada proses perkembangan janin minggu ke-6, ke-8 itu minggu-minggu bilangan genap. Minggu ke-12 dan beserta ukurannya, lalu perkembangan janinnya. Nanti kalian silahkan tinggal baca. Kalau ini Bapak dari segi gambarnya ya, segi gambarnya proses perkembangan embrio di dalam rahim. Nah, usia 8 minggu itu kepala tampak besar dibandingkan dengan tubuh dan daun telinga mulai terbentuk. Nah, itu. Lalu tonjolan tangan dan kaki sudah dilengkapi dengan jari-jari. Lalu mata sudut dilengkapi dengan kelopak, jantung mulai denyut, saluran pencernaan mulai aktif dan ginjal mulai bekerja. Selanjutnya usia 3 bulan itu atau 12 minggu tubuh telah tumbuh ya. Tubuhnya telah tumbuh tetapi kepala masih tampak lebih besar. Ya, lebih besar, ini ada gambarnya. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini juga ada. Nah, itu ada tali plasenta itu yang menghubungkan ke ibu, lalu ada cairan amnion. Nah, itu.
Ya itu ya, jadi nanti kalian tinggal baca aja proses minggu bilangan genap, lalu panjang dan bobot janin, lalu proses perkembangannya di halaman 11 pada buku paket Erlangga, ya Erlangga. Nah baik, langsung saja ini yang dinamakan ini bayi kembar ya, prosesnya seperti ini. Nah, yang berikutnya ada namanya proses menstruasi. Nah, menstruasi itu bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh bersama-sama dengan ovum, sel telur pada perempuan. Jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi atau haid. Nah, secara keterangannya ini ada gambar di halaman 16, nanti proses menstruasi pada perempuan mulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 itu siklusnya sama. Biasanya perempuan itu normalnya itu 25 hari. Siklusnya kalau kurang lebih itu 7 sampai 14 hari menstruasinya. Nah, di keterangan gambar itu proses menstruasi itu minggu ke-1 lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Lalu minggu keduanya itu lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Lalu minggu ketiga telur matang lepas dari indung telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam. Jadi bisa terjadi kehamilan ketika proses ovulasi terjadi dalam saluran telur atau opiduk atau tuba falopi. Minggu keempat telah mencapai rahim, jika telur tersebut telah dibuahi akan tertanam implantasi di dinding rahim. Jadi ini ketika terjadinya kehamilan. Ya, sebaliknya jika telur tersebut tidak dibuahi akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Nah itu ya, jadi proses menstruasi itu proses menebalnya dinding rahim ketika sel telur dia menempel di rahim lalu tidak adanya sperma yang masuk sehingga darah yang keluar itu dari jaringan pembuluh dinding rahim. Nah seperti itu. Nah itu yang perlu dipahami terkait menstruasi. Mungkin nanti secara fikihnya mungkin nanti kalian belajar tentang menstruasi atau pada perempuan seperti itu. Baik, menyangkut berikutnya itu tentang penyakit pada sistem reproduksi. Penyakit pada sistem reproduksi ini ada banyak dan cenderung berbahaya. Ada salah satu penyakit yaitu penyakit HIV atau penyakit AIDS, itu belum ada vaksinnya, yaitu dia virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Dan ini virus berbahaya, belum ada vaksinnya. Itu terjadi ketika misalnya proses seks bebas biasanya, yang sering berganti-ganti pasangan yang kurang steril. Dia bisa menularkan berbagai penyakit. Tidak hanya virus, bakteri maupun jamur juga bisa menularkan melalui hubungan seksual yang secara bebas. Nah itu. Nah penyakit pada sistem reproduksi yang pertama itu ada namanya gonorea atau kencing nanah. Jadi ada pembengkakan di dalam penis. Ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Kencing nanah penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhea ditularkan melalui hubungan seksual yang berganti-gantian. Nah itu dia menyebabkan banyak bakteri menular sehingga merusak pada peradangan sel reproduksinya. Akibatnya radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan, mata atau persendian dan selaput otak pada bayi. Juga bisa merupakan bikin cacat ketika proses sedang menghamil. Tanda dan gejalanya itu terdapat nanah pada ujung saluran kencing, yaitu di penis atau vagina pada perempuan, dan terasa panas terbakar saat buang air kecil. Nah itu gejala-gejalanya. Nah lalu penyakit pada berikutnya itu namanya sifilis atau raja singa nama lainnya. Sifilis itu penyebabnya bakteri Treponema pallidum, ditularkan melalui hubungan seksual secara bebas juga. Ya, akibatnya kerusakan organ reproduksi. Pada stadium lanjut sifilis menyerang hati, susunan saraf dan otak. Bahkan ini ketika misalnya tidak segera diobati, ini akan menularkan ke berbagai jaringan, termasuk organ hati, saraf maupun ke otak. Nah, itu berbahaya. Lalu berikutnya ada namanya penyakit herpes genital. Nah, herpes juga, virus herpes simplex tipe 2 ditularkan melalui hubungan seksual secara bebas juga. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi kulit dan menyebabkan kanker pada rahim. Nah, itu seperti itu fenomenanya. Lalu kalau pada perempuan ini hanya terjadi pada perempuan, namanya keputihan atau faul albus. Penyebabnya parasit seperti jamur candida.
Makanya misalnya sama ketika orang yang jarang gonta-ganti pakaian dalamnya, misalnya itu banyak bibit-bibit jamur maupun bakteri, itu berbahaya. Ketika misalnya dalaman dipakai berulang kali belum dicuci. Nah ini bakteri dan virus ya, Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat, sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Nah, akibatnya gangguan pada organ reproduksi wanita. Nah, berikutnya ada lagi nama penyakit reproduksi itu AIDS atau singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, penyakit virus HIV. Nah, ini belum ada vaksinnya di berbagai negara. Ya, itu menyerang antibodi di dalam tubuh manusia. Akibatnya hilang daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Ini paling berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Penyebarannya kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS, itu kontak cairan tubuh itu bisa berupa misal hubungan seksual, bisa berupa misalnya bekas jarum suntik yang penderita HIV lalu tidak dibuang, dipakai kembali, itu juga sebagai penularannya. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS selama 6 bulan atau lebih tergantung daya tahan tubuhnya. Nah ini tergantung daya tubuhnya, bisa diobati maupun tergantung pola dari pengobatannya. Tapi yang jelas ini semua sangat berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah nanti ada tugas untuk kelas 9 semuanya terkait tentang gangguan atau penyakit sistem reproduksi. Nanti kalian silahkan bikin artikel, atau bukan artikel namanya apa, bikin poster ya, bikin poster yang isinya tentang penyuluhan terhadap bahaya penyakit reproduksi. Jadi poster itu silakan dalam bentuk gambar, misalnya bahaya penyakit reproduksi, lalu cara pencegahannya. Yang pertama yang harus ada dalam poster itu, pertama misalnya himbauan untuk mengajak, misalnya jangan pernah melakukan seks bebas, hindari narkoba karena itu penularan untuk virus HIV juga. Yang berikutnya tentang informasi penyakit-penyakit misalnya, kayak tadi misalnya penyakit sifilis. Itu oleh apa sebabnya, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara pencegahannya, kayak gitu ya. Nanti boleh satu siswa memilih dari yang tadi sudah dibahas terkait tentang penyakit sistem reproduksi. Poster itu hanya untuk kalian sebagai duta misalnya untuk pencegahan terhadap penyakit reproduksi, yaitu karena yang Bapak tahu informasi sekarang bahwa banyak kasus di luaran sana di Indonesia, anak-anak SMP sudah melakukan hubungan seksual secara bebas dan aborsi. Itu sangat memprihatinkan ya, karena itu rawan terhadap untuk bisa menimbulkan kematian ketika misalnya anak usia di bawah umur dia mengalami proses kehamilan dini. Itu berbahaya untuk kesehatan tubuhnya maupun janinnya atau bayinya. Itu bisa menimbulkan kematian ketika saat melahirkan. Nah itu fenomena-fenomena yang terjadi. Nanti kalian sebagai duta untuk pencegahan maraknya misalnya pencegahan terhadap gangguan atau penyakit reproduksi di kalangan remaja. Nah itu ya, nanti isinya yang kayak tadi tentang nama penyakitnya apa, lalu disebabkan oleh apa, cara pencegahannya apa, ya gitu ya. Nah itu jadi keterangan itu kayak kalau kalian main di rumah sakit misalnya kan suka ada poster-poster tuh, poster-poster yang misalnya kayak pencegahan virus corona, kan suka ada bikin poster, cara pencegahannya apa, penyakit ini disebabkan oleh apa, seperti itu. Lalu misalnya virus influenza misalnya batuk atau seperti apa, atau penyakit paru-paru, itu kan sering ada poster. Nah yaitu untuk mengajak masyarakat biar lebih tahu misalnya nama penyakitnya disebabkan oleh apa, cara pencegahannya, dan menghindarinya seperti apa. Seperti itu ya. Nanti ini posternya lama, dikerjakan boleh dalam waktu seminggu. Minggu depan kita boleh minggu depan harus selesai, seperti itu. Baik, seperti itu ya. Nah ini ada beberapa untuk menghitung tingkat pertumbuhan populasi. Populasi itu jumlah penduduk. Nah tingkat pertumbuhan populasi dipengaruhi oleh natalitas, itu jumlah kelahiran, mortalitas itu kematian, emigrasi itu perpindahan penduduk dari dalam ke luar, dan imigrasi dari luar ke dalam. Ini ada rumusnya seperti itu. Jadi untuk mengukur populasi pada suatu penduduk.
Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kalian bisa memahami tentang proses fertilisasi, pembuahan pada hasil reproduksi, lalu yang berikutnya tentang tumbuh berkembangnya embrio atau zigot di dalam rahim, lalu yang berikutnya tentang proses menstruasi pada perempuan, lalu yang terakhir itu gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Nah, Ustadz harapkan mudah-mudahan kalian ketika sudah tahu sistem reproduksi masing-masing, laki-laki maupun akhwat, bisa menjaganya dengan baik, bisa menghindari hal-hal yang kayak tadi ya, misalnya sering harus ganti dalaman, menjaga kesehatan, nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Minggu depan ulangan ya, kayaknya udah untuk bab reproduksi pada manusia sudah selesai. Nanti ketemu lagi di sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Hewan pun nanti ada secara internal maupun eksternal. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.